itu dijalankan dengan cara mengambil kulit dari hewan tersebut, dan seorang pria yang memilih wanita tersebut itu harus diuluskan ke bagian tubuh wanita. Ya, mungkin saja sih bagian dari di bagian dari area sensitif tertentu, atau bagian dari itu, atau gimana gitu, nggak tahu ya, pokoknya di bagian tubuh wanita tersebut disentuh kulit sembelihan hewan yang dipakai buat ritual. Kulitnya itu sebelumnya diteteskan dengan darah dari hewan tersebut. Jangan lupa untuk klik like untuk video ini dan tekan subscribe dan lonceng di sampingnya untuk channel YouTube aku. Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube aku, Sultan Setia Negara, di sesi inspirasi. Sebenarnya sih harusnya aku udah upload video ini dari kemarin-kemarin tanggal 14 Februari, karena di video ini aku bakal membahas tentang asal-usul dari hari Valentine itu sendiri. Asal-usulnya itu dimulai dari orang-orang Romawi kuno, yang dulunya itu mereka biasanya menjalankan sebuah perayaan ritual yang disebut Hari Raya Lupercalia. Gimana sih asal-usul tersebut? Simak apa yang aku sampaikan hari ini. Oke, jadi hari Valentine itu dikatakan dalam sejarah itu dimulai asal muasalnya itu dari sebuah hari raya orang Romawi kuno yang disebut sebagai Hari Raya Lupercalia. Hari Raya Lupercalia ini punya ritual di mana yang dipercayai oleh para orang-orang Romawi itu adalah hari raya kesuburan bagi para pria dan wanita. Dimulai dari ritual penyembelihan kambing dan anjing, dan penyembelihan itu dijalankan dengan cara mengambil kulit dari hewan tersebut, dan seorang pria yang memilih wanita tersebut itu harus diuluskan ke bagian tubuh wanita. Ya, mungkin saja sih bagian dari mungkin di bagian dari area sensitif tertentu, atau bagian dari itu, atau gimana gitu, nggak tahu ya, pokoknya di bagian tubuh wanita tersebut disentuh kulit sembelihan hewan yang dipakai buat ritual. Kulitnya itu sebelumnya diteteskan dengan darah dari hewan tersebut, terus dilakukan ya ritual seperti itu. Dan tadi aku juga sebut ya, seorang pria memilih wanitanya selama hari raya itu, dan pemilihannya itu biasanya itu dipakai dengan sebuah undian dari sebuah guci. Jadi gucinya itu punya tulisan nama, terus dipilih dari nama wanita tersebut untuk si pria. Habis itu, setelah zaman Romawi kuno itu, kita akan membahas tentang perkembangan agama Kristen yang telah merubah hari raya Lupercalia yang merupakan hari raya ritual menjadi sebuah hari raya percintaan. Jadi dari awal mulanya itu untuk sebuah ritual menjadi sebuah hari raya romantisme atau percintaan, diubahlah oleh perkembangan orang-orang Kristiani menjadi hari romantisme. Dimulai dari saat seorang kaisar bernama Kaisar Claudius datang ke Romawi untuk melarang berritual-ritual tersebut, karena dianggap sebagai agama pagan yang sudah harusnya didakwahi oleh agama-agama Samawi. Sampai akhirnya hari raya tersebut dibubarkan oleh sang kaisar, dan kemudian dijadikanlah hari raya tersebut sebagai hari raya romantisme yang diawal mulakan oleh seorang pendeta yang bernama Santo Valentine. Tadi aku nyebut tentang Santo Valentine ya. Jadi kaisar ini menggantikan hari raya ritual menjadi hari raya romantisme melalui legenda seorang pendeta bernama Santo Valentine. Bisa aja mengatakan ini sebuah kisah yang nyata, tapi pada umumnya kisah Santo Valentine itu dianggap sebagai legenda pada suatu alasan tertentu. Ya, kita juga tidak tahu ya alasannya dijadikan sebagai cerita legenda atau tidak. Karena bisa saja karena kisah ini tidak terlalu faktual, atau mungkin sebuah semu ilmiah gitulah. Jadi kita akan memulai dengan kisah Santo Valentine, di mana sang pendeta Santo Valentine ini dikenal sebagai seorang yang pemberontak, seorang umat Kristen yang martir, orang yang sangat berpendirian tinggi dengan agamanya sampai mereka rela berkorban untuk kepercayaan mereka. Dan salah satu kepercayaannya itu, si pendeta ini suka membela para prajurit dilarang untuk dinikahkan. Pada saat itu emang zamannya itu punya kebijakan di mana para prajurit
muda itu tidak boleh untuk menikah. Sampai akhirnya si pendeta ini maju untuk membantu prajurit-prajurit tersebut dengan menikahkan mereka secara diam-diam. Sampai beberapa waktu kemudian si Santo Valentine ini ketahuan sama kaisar, sampai akhirnya beliau itu dieksekusi. Sebelum pengeksekusian dari Santo Valentine, pendeta Santo ini sempat mengirimkan surat kepada wanita tercintanya yang telah dipenjara. Dan suratnya itu berisi surat dari Valentine-mu. Dan itulah asal muasal di mana tradisi hari Valentine itu selalu mengirimkan surat cinta. Tapi karena kisah ini masing sebuah legend, bisa saja kalian percaya atau tidak, bisa saja kalian terima atau tidak. Dan pada umumnya ada sebuah fakta yang lebih diterima dan lebih faktual. Seperti asal-usul surat Valentine ini dimulai dari orang-orang Jerman, yang dimana hari Valentine-nya itu yang dimulainya dari legenda Santo Valentine itu menyebar ke Jerman dan Inggris, dan mereka menerima sebuah tradisi di mana mereka saling mengirimkan surat cinta satu sama lain. Karena ini emang terkait perkembangan orang Eropa, sampai ke peradaban Eropa, hari Valentine ini juga menyebar ke Amerika dan sudah mulai populer dari abad 19 hingga sekarang yang menyebar ke seluruh dunia, dimana kita yang mengenalnya sebagai hari-hari romantis, membagi coklat, membagi permen, membagi bunga, surat cinta, yang padahal itu diasal-usul pada hari raya ritual atau kaum pagan atau suatu kaum agama yang menyembah dewa-dewi. Terus bagaimana kita bisa menyikapi hari Valentine ini? Hari Valentine ini sangat menyenangkan untuk kita menjalankan hari raya tersebut, di mana hari raya tersebut kita menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai, seperti pasangan kita atau kepada keluarga dan teman dekat kita. Tapi kalau misal di pandangan agama Islam, biasanya emang tidak perlu juga, ada yang melarang, ada juga yang tidak perlu dengan hari raya Valentine. Karena kenapa? Karena kalau misal kita mengambil kesimpulan yang haram, karena udah pastinya dalam Islam melarang kita untuk menyamakan diri kita dengan orang-orang kafir seperti yang dikatakan dalam dalil agama Islam. Tapi kalau dalam pendapat kita memiliki pilihan untuk tidak memerlukan hari Valentine, karena dalam Islam sendiri pun mengajarkan kasih sayang. Kenapa kita perlu menambahkan hari Valentine cuman buat menambah kemeriahan atau menambah yang disebut sebagai warna kehidupan dalam dunia? Memang iya sih, dulu aku juga punya pengalaman-pengalaman indah tentang hari Valentine. Dulu pun aku sering berpikir buat rencana kasih hadiah coklat atau apa kepada cewek yang aku sukai. Bahkan dulu waktu SMA aku inget banget pernah mengirim surat anonim. Nama aku emang yang ditulis secara anonim. Terus aku mengirimkan surat cinta tersebut berupa lagu. Aduh, keselak lagi. Sesak nafas nih, kebiasaan ini. Surat cinta itu aku taruh sebuah lagu yang berjudul Galau. Kalau kalian mau tahu lagunya, kalian bisa cek di description tentang judul lagu itu, dan penyanyinya itu dari band The Lyres. Ini bukan promosi atau apa ya, aku cuman ngobrol, mau ngobrol aja, kita ngobrol santai tentang itu. At the end of the day, kita masih aja ada perdebatan dimana kita masih tetap merayakan hari Valentine atau tidak. Dan aku sendiri pun gak bisa ngejudge kalau hari Valentine itu baik atau buruk. Ya mungkin karena dari sisi perdebatan itu sendiri lah, emang susah juga untuk menjadi orang yang netral untuk menetralkan satu pihak dengan pihak lainnya. Namanya dunia kan emang liku-likunya itu banyak sekali, dan bahkan sampai hal-hal yang baik dan buruk pun sangat abu-abu. Oke, cukup sekian dari video aku. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian, dan hari ini aku pakai baju Ultraman. And I'll see you in my next video.